Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian 2 pekan sekali yang diselenggarakan di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Dan kita masih membahas tentang bab salat dari kitab Bulughul Maram. Kita akan membaca hadis nomor 238 untuk cetakan buku yang saya punya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin wa ma'nahu ay yaj'ala yadahu ala khasiratihi wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna dhalika fi'lul yahud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melakukan salat mukhtasiran, dalam kondisi mukhtasiran. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Dan yang dimaksud dengan mukhtasiran adalah ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi, tangannya ditaruh di pinggulnya. Sehingga yang dimaksud mukhtasiran adalah berkaca pinggang. Dia salat sambil berkaca pinggang. Wa fil Bukhari, dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di sana ada tambahan anna dzalika fi'lul yahud, bahwasanya praktek seperti ini adalah perbuatan Yahudi. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa bentuk al-ikhtisar, berkaca pinggang ketika melakukan salat, adalah posisi tangan tidak simetris. Karena itulah yang diajarkan Nabi SAW pada saat beliau bersedekap, posisi tangan simetris, kanan dan kiri. Sehingga kedua telapak tangan ditaruh di depan, di dada atau sedikit di bawah dada. Namun kanan kiri siku posisinya simetris. Tidak serong kanan, tidak serong kiri. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan, ketika ada orang yang sholat sementara posisi tangan tidak simetris, maka masuk dalam larangan hadis ini. Contohnya bersedekap dengan posisi kedua tangan sejajar jantung, begini. Atau dia taruh kedua tangan di hati, begini ya. Sehingga ada yang serong kiri, ada yang serong kanan. Kamu menaruhnya yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Ada 2 mazhab di Indonesia. Ada yang seperti ini dengan maksud biar jantungnya tenang. Ada yang seperti ini dengan maksud, kan itu hati. Hati itu berada di lambung atau di perut sebelah kanan, maka dia seperti ini. Baik, dan yang betul baik kanan maupun kiri, dia kesalahan ketika dilakukan dalam sholat. Yang betul adalah simetris di tengah, sehingga kanan kirinya sama, bukan serong kanan atau serong kiri. Kemudian dalam hadis ini terdapat larangan, dan status larangan ini menurut jumhur ulama adalah karahiyah litanzi, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Qalu, mereka mengatakan wala tubtilu bihis salatu wa huwa qawlu fuqaha'il Hanabilah wasyafi'iyah wa ghairihim, tidak sampai membatalkan salat, dan ini adalah pendapat para ulama Hambali dan Syafi'iyah. Selanjutnya, dalam hadis Aisyah dijelaskan tentang hikmah kenapa kita dilarang untuk posisi tidak simetris ketika sholat.
tangan di samping atau tangan nyerong kiri atau nyerong kanan. Hikmahnya adalah al-ibti'ad an musyabahatil yahud, agar tidak sama dengan Yahudi, sehingga biar kita tidak meniru Yahudi. Karena mereka ketika melaksanakan sholat, Yahudi juga punya sholat tapi ala Yahudi, gaya Yahudi. Mereka melakukan sholat, mereka meletakkan tangannya di pinggul, sehingga mereka berkacak pinggang ketika mereka sholat. Dan secara umum dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat, kita dilarang untuk meniru makhluk yang statusnya lebih rendah dari seorang muslim. Makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita, satu, binatang, lebih rendah dibandingkan manusia. Maka kita dilarang meniru binatang dalam gerakan-gerakan sholat kita. Bahkan sampai gerakan sholat yang mirip seperti posisi binatang, oleh Nabi SAW beliau kasih peringatan, jangan dilakukan. Contohnya apa? Turun sujud, jangan meniru onta. Contoh yang lain, duduk jangan seperti duduknya anjing. Ketika sujud juga kita dilarang untuk sujud seperti anjing yang menaruh sikunya di tanah. Sehingga saat sujud beliau perintahkan agar kita mengangkat siku kita, jangan ditempel di tanah. Kemudian kita juga dilarang untuk meniru keledai, yang keledai itu suka mengibas-ngibaskan ekornya, kopat kapit kanan kiri mengibas-ngibaskan ekornya. Dan itu dulu ada sahabat yang ketika salam dia mengangkat tangan, assalamualaikum, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri. Dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita adalah setan. Dan kita dilarang untuk duduk seperti duduknya setan. Uqbatus syaitan, duduknya setan, itu adalah kaki kanan dan kiri di posisi ditaruh samping, gini ya. Ditaruh samping terus kita duduk di antaranya. Prakteknya gimana coba? Coba dipraktekkan, bisa nggak? Nah, kanan dan kiri taruh samping. Kalau yang agak berlemak nggak bisa ya. Nah, seperti itu ya. Kanan kiri ditaruh samping kakinya. Kalau di atas meja kan nggak mungkin ya prakteknya, nggak mungkin ya. Jadi pemirsa nggak bisa lihat. Kaki ditaruh samping kanan kiri, terus duduk di antaranya. Itu penjelasan ulama tentang uqbatus syaitan, duduknya setan yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian di antara orang yang derajatnya lebih rendah dibandingkan kita adalah non-muslim. Antara muslim dengan non-muslim sama atau beda? Sama atau beda? Ada yang mengatakan sama. Sebagai makhluk Tuhan kita sama di hadapan Tuhan. Ya kalau Bapak merasa sama derajatnya dengan orang kafir ya monggo. Tapi saya nggak mau. Kita beda dengan orang kafir. Muslim jelas lebih tinggi dibandingkan orang kafir. Allah menyebut orang mukmin sebagai khairul bariyah, dan Allah menyebut orang kafir sebagai syarrul bariyah. Kalau ada orang liberal yang mengatakan muslim dan kafir sama saja, ya itu urusan dia. Berarti dia menyatakan dirinya sama sebagai syarrul bariyah. Baik. Nah, karena itu kita dilarang untuk mengikuti Yahudi. Yahudi melakukan seperti ini, ya kamu jangan ikut-ikutan seperti itu. Termasuk diantaranya adalah berkacak pinggang ketika sholat. Sehingga kita tidak boleh melakukan sholat dengan posisi serong kanan, serong kiri, tangan tidak simetris. Dan sekali lagi di sini statusnya adalah larangan yang sifatnya tidak sampai membatalkan sholat. Namun kita tetap ingatkan masyarakat jangan lakukan itu kesalahan. Lain halnya kalau dia sudah diingatkan tetap dibela. Nggak bisa, kamu kok nyalah-nyalahkan saya. Loh, hadisnya bilang kayak gitu. Sehingga ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan hadis, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan sebagian kita.
Tayyib. Selanjutnya tentang posisi tangan, ya. Itu yang tepat di mana ini? Di tempat kalung, ya. Ataukah di bawahnya, di antara dua tetek, ya, di dada, ataukah di bawahnya lagi di cembungan perut, ataukah di bawah pusar? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa posisi kedua tangan itu ditaruh di tempat kalung. Kita kalau pakai kalung, orang kalau pakai kalung gantungannya kan di sini, ya, di tempat kalung. Wilayah ini disebut nahar. Wilayah atas dada itu disebut nahar. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah nahar. Dan sebagian ulama mengatakan nahar yang dimaksud dalam ayat ini adalah bersedekap dengan menaruh tangan di nahar. Sehingga begini dia kalau salat. Yaitu pendapat. Itu salah satu apa? Pendapat. Sehingga kalau menjumpai ada orang yang sholatnya seperti itu, ya nggak usah sensitif gitu, ya, nggak perlu sensi, kok ada kayak gitu, ini mesti aliran nggak benar. Ada ulama yang berpendapat demikian. Sebagaimana kamu punya pendapat ini, ada yang pendapat itu. Masing-masing perlu saling menghormati. Yang kedua, ada yang di dada. Yang ketiga, ada yang berpendapat di perut, ada yang di bawah pusar. Ala khilafin bainahum. Dan beberapa ulama Hambali mengatakan nggak ada dalil khusus tentang ini. Sehingga masalah posisi tangan mau di pertemuan antara dua tulang rusuk di dada atau di bawahnya atau di bawah lagi, hukumnya fihi sa'ah, ada kelonggaran. Bahkan dalam keterangan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, beliau menganjurkan untuk dipusar li'annahu yadullu ala tadallul, karena ini lebih menunjukkan tadallul, kehinaan, kerendahan hati di hadapan Allah Ta'ala. Kita kalau menghadap di depan orang kan tangan ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Di belakang atau di depan? Di depan. Sopan santun di hadapan orang, tangan ditaruh di depan. Dan tangan itu kita genggam, gini, ya. Terus kita taruh bawah. Menunjukkan kalau kita sedang apa? Menghormat kepada orang yang ada di depan kita. Sehingga ada sebagian yang mengatakan bahwa sedekap itu bisa ditaruh di pusar, dan itu bentuk tadallul, ya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kullin, intinya di situ ada khilaf di antara ulama. Dan sebagian ulama Hambali mengatakan al-amru fihi sa'ah. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hukum mengakhirkan salat idza hadaral asya, ketika makanan sudah dihidangkan. Wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba. Muttafaqun alaih. Apabila sudah dihidangkan al-asya'. Al-asya' itu makan malam. Apabila sudah dihidangkan al-asya', apabila sudah dihidangkan makan malam. Makan siang ghida. Makan pagi iftar. Sehingga ada namanya sendiri-sendiri, ya. Orang bahasa Inggris juga sama, ya. Ada breakfast, terus ada lunch, dinner. Dalam bahasa Arab juga ada sama. Iftar, ghida, asya. Ada pernyataan yang ma'ruf, al-asya qabla al-isya.
Al-asya'u qablal isya. Asya dulu sebelum isya. Makan malam dulu sebelum sholat isya. Biar sholat isyanya nggak mikir makan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya," kalau makanan sudah dihidangkan, fabda'u bihi. Maka dahulukan makan qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian salat maghrib. Muttafaqun alaih, hadis dari Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an asya'ikum." Kalau makan malam sudah dihidangkan, maka silahkan makan sebelum kalian sholat maghrib dan jangan buru-buru dalam makan malam kalian. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini lafaz Bukhari. Di sini ada keterangan di Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Orang di masa silam, anna adata ahlil Madinah, kebiasaan penduduk Madinah, karena mereka itu ahlu harthin, para petani, yang mereka punya kebiasaan selesai zuhur istirahat siang, lalu nanti asar, sholat asar, terus berangkat lagi ke sawah. Di sawah itu sampai menjelang maghrib. Fala yafraghuna illa akhiran nahar, maka mereka tidak selesai dari kegiatannya sampai akhir siang, sampai menjelang maghrib. Wa kanat hiya adatu ahli Najd, dan itu adalah kebiasaan masyarakat Najd di masa silam, qadiman di masa silam. Annahum yatanawaluna ta'amal asya'i qabla al-maghrib. Mereka itu makan malam sebelum maghrib. Mereka makan malamnya sebelum maghrib. Ya'kuluna ta'amal asya' qabla al-maghrib. Mereka makan malam sebelum maghrib. Wal ghidha qabla duhur, sementara makan siang sebelum duhur. Wa huwa syai'un khafifun katamri wal laban, dan untuk siangnya mereka makan ringan seperti kurma atau susu. Tsumma shara an-nasu ya'kuluna al-'asya' ba'da shalatil maghrib. Lalu dalam perkembangannya orang makan malam setelah salat maghrib. Tsumma saru fi hadhihi al-azminah al-mutaakhirah ya'kuluna ba'da salatil 'isya' bal yata'akhkharun. Kemudian di zaman sekarang mereka makan setelah salat isya', bahkan ditunda sampai kadang malam sekali. Wa fi dzalika mafasid katsirah, dan itu ya cukup berbahaya. Dan kemudian para dokter yang sudah menyadari akan potensi bahaya itu mengajak masyarakat makan malam idealnya kapan? Yang diet-diet itu. Sebelum isya. Maksimal jam 7 ya. Maksimal jam 7. Pokoknya sebelum jam 7. Itu yang lebih sehat. Padahal kita kan terbiasa kalau makan, nyari makan itu jam 9 malam ke atas. Ya, bakmi Jowo. Kemudian pecel lele, lamonganan ya. Dan aneka hidangan malam. Rata-rata malam semuanya. Sederet jalan ini kalau siang tidak ada. Begitu sudah mulai sore, tenda-tenda ada di mana-mana. Sehingga masyarakat kita punya kebiasaan menggelar makan itu isya ke atas. Di atas jam 7 itu makin ramai, makin ramai, makin ramai. Baik, karena Covid dibatasi sampai jam 10. Kadang jam 9. Nah, kalau orang di masa silam, kebiasaan mereka adalah makan sebelum maghrib. Makanya mereka tidur setelah salat isya, tidur. Sehingga badan terasa lebih ringan saat jam 3:3 malam terakhir. Lebih ringan untuk bangun. Tapi kalau makan malamnya jam 11, setelah itu masih ngobrol, terus tidur jam 12, ya wajar saja subuhnya nggak ada jamaah.
karena mereka belum bangun. Nah, tayyib. Kemudian tentang hukum makanan sudah dihidangkan, apakah wajib untuk dikonsumsi sebelum sholat? Ulama khilaf. Perintah Nabi SAW dalam hadis ini perintah wajib ataukah perintah sunnah? Ulama beda pendapat. Menurut jumhur ulama perintahnya anjuran. Sedangkan menurut Dhahiriyah perintahnya wajib. Bahkan sebagian ulama Dhahiriyah mengatakan batal. Ada hidangan makan siang, lalu bapak ibu mau sholat duhur, kemudian dalam kondisi lapar, pingin makan, kok nekat sholat, ada sebagian ulama yang mengatakan batal. Kalau Dhahiriyah berdosa, kalau jumhur nggak sampai dosa. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Bahkan Ibnu Abdil Bar mengatakan ijma' sholatnya sah meskipun makanan sudah dihidangkan, tapi dengan syarat akmala sholatahu walam yatruk min faraidiha syai'a. Dengan syarat dia tetap menyempurnakan sholatnya dan dia tidak meninggalkan kewajiban sholatnya. Dia tidak meninggalkan bagian yang wajib dari sholatnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza wudi'al 'asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asya'." Apabila makanan sudah dihidangkan dan sudah dikumandangkan iqamah, maka mulailah untuk makan malam. Sehingga tujuannya adalah dalam rangka untuk menghilangkan suasana yang mengganggu pikiran dalam salat. Bahkan disebutkan dalam pernyataan sebagian sahabat, min fiqhil mar'i, bagian dari tanda fakihnya seseorang, bagian dari tanda fakihnya seseorang adalah dia menyelesaikan urusannya sebelum dia mulai sholat. Sehingga punya urusan apa? Selesaikan, beres sholat, agar tidak kepikiran. Termasuk diantaranya adalah mendahulukan makan, kemudian minum dulu kalau memang haus. Ada urusan apa misalnya dia selesaikan dulu baru mengerjakan salat. Nah, diriwayatkan bahasanya anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana ya'kulu ta'am. Beliau pernah makan. Wa huwa yasma'u sautal imam. Sementara Ibnu Umar mendengar suara imam. Jadi imam membaca di masjid, Ibnu Umar dengar beliau lagi makan. Dan rumah para sahabat kan tidak jauh dari Masjid Nabawi, nempel-nempel Masjid Nabawi dan ada di sekitarnya. Nah, namun tentu saja semacam ini bukan dalil untuk dijadikan kebiasaan. Setiap mau maghrib masak, setiap mau maghrib nyari makan. Nah, ini keliru. Sehingga mereka yang sudah persiapan lebih awal tentu saja itu lebih bagus dibandingkan mereka yang selalu punya kesibukan menjelang sholat. Dan kita mikir dalam sholat itu sebabnya adalah karena kita terlalu banyak urusan dunia. Makanya salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama, di antara yang bisa membantu sholat itu agar bisa khusyuk adalah mengurangi urusan dunia. Ya, sehingga kalau tidak terlalu urgent untuk dikerjakan, ya tidak usah dikerjakan. Ya, tidak terlalu mendesak untuk dilakukan, tidak usah dilakukan. Mengurangi urusan-urusan dunia. Ketika sudah mengurangi urusan-urusan dunia, maka tidak akan banyak yang terbawa ketika kita sholat. Wallahu a'lam. Kemudian berdasarkan hadis ini terdapat satu kaidah. Kaidahnya mengatakan mura'atu kaifiyatis shalah muqaddamun ala mura'atil waqti fis shalah. Memperhatikan kesempurnaan
tata cara sholat, lahir batin, itu lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan waktu pelaksanaan sholat. Kita ulang ya. Memperhatikan kesempurnaan pelaksanaan sholat lebih penting dibandingkan memperhatikan waktu pelaksanaan sholat. Sebagai contoh. Orang pengen ke toilet, tapi ngantri. Cuman dia sudah pengen sekali untuk buang air. Qomat sudah dikumandangkan, bahkan sudah dapat 1 rakaat. Kamu ngantri, tapi nanti sholatmu bisa jadi setelah jamaah bubar, ataukah nekat langsung wudhu, tapi sambil ngampet, namun bisa sholat di awal waktu bersama jamaah. Cuman dia tentu saja ya nggak nyaman ya sambil ngampet. Jawabannya pilih yang pertama, meskipun agak tertunda sholatnya. Kenapa agak tertunda? Ya karena dia harus menyelesaikan hajatnya dulu. Sehingga lebih penting kamu sholat dengan pikiran fokus agar kamu bisa maksimal ketika mengerjakan sholat, daripada kamu sholat waktunya di awal tapi pikirannya gak karuan. Sehingga lebih diutamakan sempurna gerakan sholat, sempurna pikiran sholat, daripada nanti ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana gara-gara ngampet pingin buang air besar. Sehingga dahulukan bagian yang pertama. Tertunda tidak apa-apa, yang penting lebih sempurna. Baik. Nah, cuman masalahnya, ya saya biasanya juga sama saja. Setelah buang air, sholatnya tetap kayak gitu saja. Ya berarti Anda harus belajar bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Pikiran jangan diumbar. Dilepas. Ya terserah mikir apa. Kadang kan kita pikiran diumbar, mikir apa bebas. Keliru. Pikiran harus dipegang. Biar balik lagi, nanti mungkin melayang dikit, dikembalikan lagi, agar status sholat kita sebagai sholat yang bisa mukaffar. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 5 tingkatan orang yang melakukan sholat. Pertama, orang yang sholatnya tidak tumakninah, waktunya sering ditunda, maka orang seperti ini mu'aqabun, dihukum ketika sholat. Yang kedua, orang yang sholatnya sudah bagus, sudah tumakninah, syarat dan rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, cuman pikirannya diumbar kemana-mana. Kata Ibnu Qayyim, fahadha muhasab, orang seperti ini nanti sholatnya akan dihisab. Yang ketiga, orang yang sholatnya sempurna, rukun, wajib dan syaratnya dipenuhi, pikirannya fokus tapi kadanglah lepas. Lalu dia tarik lagi, lepas lagi, dia kembalikan lagi mikir sholat. Fahadha mukaffar, orang seperti ini sholatnya bisa jadi kafarah. Yang keempat adalah orang yang sempurna lahiriah sholatnya, rukun, wajib, syaratnya terpenuhi, pikirannya berusaha untuk fokus. Maka orang seperti ini musabun, dia dapat pahala dari sholatnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, orang yang bisa menikmati sholatnya, tenggelam dalam sholatnya, sehingga ketika dia sholat, dia seperti bermunajat dengan Allah, seolah-olah Allah berada di hadapannya, dia seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Itulah muqarrabun, orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, karena Allah telah jadikan sholatnya sebagai penyejuk hatinya. Baik, kita berharap semoga kita bisa memperbaiki setiap sholat kita, baik bagian lahir maupun bagian batin, agar pahala sholat yang kita dapatkan semakin sempurna. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebagai muqaddimah. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.